Jika semua prediksi tidak meleset, dan jika semua perhitungan astronom tidak meleset, dan tentu saja jika Allah menghendaki, maka besok wilayah Indonesia akan dilalui oleh lintasan gerhana matahari. Beberapa daerah di Indonesia bahkan bisa menyaksikan gerhana total yang durasinya berbeda-beda untuk tiap daerah. Berbagai persiapan telah dilakukan, berbagai acara siap digelar dalam rangka menyambut gerhana. Bahkan momen ini juga dimanfaatkan untuk menggairahkan pariwisata. Berbagai promosi gencar dilakukan, dan hasilnya hotel serta penginapan khususnya di kota-kota yang dilalui gerhana total dilaporkan telah penuh. Barangkali tidak salah jika kita menyebutnya dengan euforia gerhana. Gerhana bukan peristiwa yang terjadi hanya sekali atau dua kali. Dengan umur yang setua ini, bumi, bulan, dan matahari telah sering berada dalam posisi sejajar sehingga menimbulkan gerhana. Tapi yang luput dari perhatian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa gerhana adalah tanda hari kiamat yang harus kita waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Sahabat Rasulullah SAW Abu Musa menceritakan, saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit. Takut bahwasanya itulah saatnya kiamat. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang, yang tidak pernah kulihat beliau melakukan seperti itu sebelumnya. Setelah itu beliau berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah Dia, dan mohonlah pengampunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah merasa khawatir, karena gerhana merupakan salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Jika yang terjadi gerhana matahari, maka yang hilang dari penglihatan adalah cahaya matahari. Jika yang terjadi gerhana bulan, yang hilang adalah cahaya bulan. Hilangnya cahaya bulan, kemudian dikumpulkannya matahari dan bulan, merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya di surah Al-Qiyamah. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Keempat ayat ini menjelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Jika dikaitkan dengan hadis dari Abu Musa, bukankah fenomena gerhana itu, matahari, bumi, dan bulan dikumpulkan? Itulah gambaran kiamat seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam peristiwa gerhana matahari, yang terjadi adalah matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, sehingga ada bagian tertentu bumi yang menjadi gelap. Saat gerhana matahari, matahari, bulan, dan bumi sejajar, sehingga terlihat dari bumi posisi matahari dan bulan seolah-olah menjadi satu atau dikumpulkan. Dan ketika itulah mata terbelalak ketakutan yang bisa saja disebabkan oleh peristiwa gerhana yang tidak biasa, atau mungkin peristiwa lain yang mengiringinya. Karena hari itu adalah hari kiamat, bisa saja matahari yang terbit dari barat, atau peristiwa dahsyat lainnya. Matahari termasuk sebuah bintang. Kelak pada hari kiamat nanti, ia akan digulung sehingga cahayanya redup dan padam. Allah berfirman, apabila matahari digulung. Al-Quran surah At-Takwir ayat 1. Sebuah bintang seperti matahari kelak juga akan habis masanya.
Sebuah bintang mengalami fase tumbuh membesar, menjadi tua, lalu meledak, menjadi kecil, dan meredup. Ketika bintang tersebut meledak, maka tingkat suhu ledakan ini akan mencapai 400.000 derajat Celcius. Para ilmuwan telah menegaskan bahwa matahari kita kelak akan berakhir dengan sendirinya dan terbakar. Proses pembakaran ini akan menyebabkan berkurangnya ukuran matahari secara bertahap untuk kemudian menjadi redup. Bisa jadi itulah saatnya matahari digulung. Gerhana yang terjadi di masa Rasulullah SAW bisa dibuktikan dengan perhitungan astronomi atau ilmu falak. Berdasarkan data yang dirilis oleh NASA di web resminya yang mencantumkan perhitungan gerhana dari masa ke masa, dalam kurun waktu 10 tahun, Rasulullah SAW di Madinah telah terjadi 2 kali peristiwa gerhana matahari yang bisa dilihat dari Madinah. Pertama, terjadi pada tahun 627 Masehi atau bertepatan dengan tahun 6 Hijriah. Pada gerhana yang pertama ini, titik lintasan dimulai dari Afrika Selatan, naik ke utara timur laut menuju Madagaskar, kemudian Laut Arab, terus selatan India, Thailand, hingga Kepulauan Filipina. Dari Madinah sendiri yang terlihat adalah gerhana sebagian yang cukup kecil dengan kegelapan hanya di kisaran 1,6%. Sedangkan gerhana yang kedua terjadi pada tahun 632 Masehi, bertepatan dengan tahun 10 Hijriah. Menurut beberapa sumber sejarah, di tahun inilah putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, yang baru berusia kurang dari 2 tahun, meninggal dunia. Ibrahim satu-satunya anak beliau yang berasal bukan dari rahim ibunda Khadijah. Ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, wanita dari Mesir yang diberikan oleh Raja Mesir Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat sedih kehilangan putranya tersebut. Beliau berlinangan air mata seraya mengatakan, "Sungguh air mata berlinang dan hati terasa sedih. Dan kami betul-betul berduka cita karena kepergianmu, wahai Ibrahim." Dengan keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, tentu saja kita yakin jika peristiwa gerhana betul-betul terjadi setelah wafatnya Ibrahim. Tak lama setelah Ibrahim dimakamkan pada pagi harinya, Madinah mengalami gerhana. Masyarakat setempat pun lantas menduga bahwa gerhana terjadi merupakan mukjizat atau tanda bahwa matahari turut bersedih. Namun, Nabi Muhammad SAW lantas membantah dugaan masyarakat setempat dan menegaskan bahwa gerhana adalah wujud kuasa Allah. Maka yang mestinya dilakukan seorang mukmin adalah sholat, berzikir, memperbanyak ibadah. Lintasan gerhana pada waktu itu dimulai dari Afrika Utara, selatan Jazirah Arab, melintas ke India, kemudian naik ke arah utara menuju Cina dan Mongolia. Gerhana matahari yang terjadi saat itu adalah gerhana matahari cincin, karena pusat lintasan yang cukup jauh dari Madinah, sehingga yang terlihat dari Madinah juga hanya gerhana sebagian, dengan kegelapan matahari sekitar 85%. Peristiwa gerhana yang dilihat Rasul SAW saat itu mirip dengan gerhana matahari yang diperkirakan akan terjadi besok bagi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Pada momen inilah Rasulullah SAW menegaskan dan menghilangkan kepercayaan dan mitos yang diyakini masyarakatnya, bahkan masyarakat dunia saat itu, bahwa gerhana tidak ada hubungannya dengan semua kepercayaan itu. Bukan karena kematian anak orang besar, bukan karena kematian seorang raja, bukan karena ulah dewa yang menelan matahari atau bulan, tapi gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah. Matahari adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Benda langit yang besar dan panas tersebut selalu tunduk pada perintah dan ketentuannya sampai detik Allah masih memerintahkannya untuk bergerak dan berkeliling pada garis edarnya. Allah berfirman, "Dan Dia Allah telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 33.
Hanya Allah Ta'ala saja yang bisa berkomunikasi dengan matahari. Peredaran matahari seperti yang kita lihat sekarang, itulah bentuk ketundukannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika gerhana pun menjadi tanda akan ketundukannya terhadap apa yang Allah amanatkan. Fenomena pergerakan matahari yang hingga kini masih terlihat beredar pada garis edarnya, ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala yang disampaikan dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim ini Allah menunjukkan pada kita tanda sujudnya bumi dengan adanya pergantian siang dan malam. Bumi hingga kini masih berputar dan tetap taat kepada Allah untuk bersujud. Maka selaku manusia yang taat kepada Allah Ta'ala, ketika melihat makhluk lain bersujud kepadanya, apakah kita akan menentang untuk tidak bersujud ketika mendengar berita atau mengalami terjadinya gerhana? Manusia yang taat akan ikut bersujud ketika ditampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah atas ciptaannya yang bersujud kepadanya. Dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa matahari, bulan merupakan tanda kekuasaannya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 37. Fenomena siang dan malam adalah cara bersujudnya bumi. Maka manusia pun ikut bersujud saat itu dengan cara sholat subuh, zuhur dan asar, maghrib, isya, dan juga sholat sunnah yang merupakan tambahan dan pelengkap yang wajib. Matahari dengan fenomena gerhana ditunjukkan oleh Allah kepada manusia bahwa ia tetap tunduk. Kenapa Allah tampakkan ketundukan matahari? Agar manusia dapat menyaksikan kekuasaan Allah dengan modal yang diberikannya kepada tiap-tiap manusia. Modal apa yang sebenarnya Allah berikan kepada tiap manusia? Jawabannya ada di dalam surat Al-Mulk ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu manusia dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 23. Penglihatan, pendengaran, dan hati, itulah 3 modal yang Allah berikan kepada manusia. Ketika terjadi gerhana matahari, manusia menyaksikan dengan matanya atau mungkin mendengar dengan telinganya. Maka hatinya harus paham dan berpikir bahwa benda langit yang sebesar matahari saja tunduk dan patuh kepada Allah. Tentu manusia yang kecil dan lemah ini lebih layak lagi untuk tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan contoh dan pelajaran terbaik ketika gerhana terjadi. Beliau takut, khawatir, dan memperbanyak amal soleh, sholat, berzikir, dan amal-amal kebaikan. Seperti yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri melaksanakan sholat bersama orang banyak. Beliau memanjangkan bacaan, lalu ruku dengan memanjangkan ruku, kemudian mengangkat kepalanya, lalu membaca lagi dengan memanjangkan bacaannya. Namun, tidak sebagaimana panjang bacaan yang pertama. Kemudian beliau ruku lagi dengan memanjangkan ruku, namun tidak sepanjang ruku yang pertama. Lalu mengangkat kepalanya, kemudian sujud 2 kali. Beliau kemudian berdiri kembali dan mengerjakan seperti pada rakaat pertama. Setelah itu beliau bangkit dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi, keduanya adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia perlihatkan kepada hamba-hambanya. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka segeralah mendirikan sholat. Hadits riwayat Bukhari. Ingat akan kebesaran Allah, takut akan azabnya, dan segera sholat dan berzikir kepadanya. Itulah tuntunan Rasulullah ketika terjadi gerhana. Dengan fenomena gerhana yang akan terjadi, mari kita perbaharui segala sikap hidup ini dengan 3 modal yang diberikan Allah, melalui membaca, mendengar Al-Quran dan As-Sunnah dengan memahami maknanya, agar dapat diresapi oleh hati. Sehingga kita dapat menjadi muslim yang selalu tunduk, sujud kepada Allah, tidak seperti iblis yang ingkar dan sombong karena merasa dirinya hebat.
Jangan sampai kita disusupi rasa sombong dikarenakan kemajuan ilmu astronomi, sehingga gerhana bisa kita perkirakan. Kemudian kita menganggap gerhana ini hanya peristiwa alam biasa, tanpa merasa takut dan khawatir. Apalagi jika sampai kita mengatakan gerhana tidak ada hubungannya dengan agama dan Tuhan. Jadi tidak perlu takut dan khawatir. Na'udzubillah. Pemirsa khazanah yang dirahmati Allah, kalau seandainya di antara kita ada yang menjumpai fenomena gerhana, seperti gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, kita perlu tahu bahwa Nabi SAW dulu pun pernah melalui fenomena alam seperti ini. Dan ternyata beliau menuntunkan kepada kita untuk melaksanakan satu ibadah. Apa ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah ibadah salat. Dan salat ini dikhususkan oleh Nabi untuk kita-kita yang menjumpai gerhana baik matahari ataupun bulan, yang sering disebut dalam istilah fikih yaitu salat kusuf atau khusyuf, ya, salat gerhana bulan ataupun salat gerhana matahari. Dan ternyata juga kalau kita lihat salat gerhana ini dia beda dengan salat-salat yang lain. Kita ada salat 5 waktu, lalu ada salat-salat sunnah seperti duha, rawatib, ada salat Idul Fitri. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan mungkin berkaitan dengan sholat gerhana ini. Yang pertama, apakah wanita juga diikut sertakan dalam sholat gerhana ini seperti di saat sholat id, ataukah tidak seperti di sholat Jumat? Maka kalau kita lihat dari beberapa dalil yang ada, ini wanita pun diikut sertakan dalam sholat gerhana ini. Ya, ada juga beberapa pertanyaan lain. Bagaimana bentuk orang yang mendapatkan sunnah untuk bisa melaksanakan sholat ini? Apakah mereka-mereka yang di daerahnya itu gerhana total ataukah gerhana sebagian? Yang jelas kalau kita lihat dari nama gerhananya, maka apapun bentuk gerhananya, baik gerhana sebagian ataupun gerhana total, maka disunahkan bagi mereka-mereka yang tinggal di sana untuk melaksanakan aktivitas sholat gerhana, ya. Akan tetapi bagi daerah yang hanya sekedar mungkin mendengar berita bahwa ada gerhana di daerah tertentu, berita kalau dia tidak melihat langsung dan kejadian itu tidak terjadi di daerahnya, maka mereka tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ternyata sholat gerhana, dia punya model yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana tata cara sholat gerhana yang sudah dituntunkan dari Nabi SAW. Kalau kita lihat, kita bisa ambil satu dari apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang perkara sholat gerhana ini. Ini termaktub dalam Sahih Muslim, ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika terjadi gerhana pada saat itu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyeru kepada seluruh penduduk Madinah kala itu untuk melaksanakan salat dengan kalimat as-salatu jami'ah. Mari kita salat berjamaah. Akhirnya seluruh sahabat kala itu datang ke masjid untuk melaksanakan salat gerhana. Dan ketika semua sudah berkumpul, ya, maka mereka membentuk shaf salat. Kita perlu tahu salat ini nanti jumlah rakaatnya 2. Hanya ada yang membedakan. Mengapa? Karena 2 rakaatnya itu dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ya. Bagaimana? Kita lihat. As-salatu jami'ah. Secara detail dari awal, yang pertama ketika dia ingin melaksanakan sholat gerhana, misalkan saya ingin sholat gerhana, maka saya meniatkan dalam hati saya ingin melaksanakan sholat sunnah gerhana, ya. Lalu setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah iftitah, kalau seandainya posisinya sebagai imam, maka dia membaca Al-Fatihah dengan jahar. Karena di riwayat hadis yang sama juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihahnya ini dengan jahar, dengan keras. Seperti sholat Jumat, imam sholat Jumat ataupun imam sholat Id. Lalu setelahnya, Nabi SAW membaca surat dan bacaannya itu agak panjang, ya. Mungkin membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sekian. Alif Lam Mim. Panjang, karena Nabi memang membacanya panjang.
Setelah dibaca surat itu, maka beliau ruku. Allahu Akbar. Seperti ruku biasa di saat sholat. Membaca tasbih, karena memang perintah ketika ruku kita membaca tasbih di situ ya. Membaca tasbih dan dibaca panjang, terus diulang-ulang. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan panjangnya ruku sama dengan panjangnya berdiri. Jadi lumayan nih ya. Kalau seandainya 100 ayat yang dibaca, maka rukunya juga kurang lebih sama. Yang dibaca apa? Tasbih terus, memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah ruku, baru dia bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Setelah dari sini tidak langsung sujud. Tidak langsung sujud tapi baca Al-Fatihah kembali. Lalu setelah itu baca surat kembali. Hanya memang di kedua ini suratnya tidak lebih panjang dari yang pertama, lebih sedikit pendek. Baru setelah itu ruku. Allahu Akbar. Bacaan rukunya dari bacaan tasbihnya hampir sama dengan bacaan ketika dia mengawali Al-Fatihah dan surat yang dia baca. Baru setelah itu Sami Allahu liman hamidah. Baru kalau ini sudah ya, dari berdiri i'tidal yang kedua ini baru dia langsung sujud. Allahu Akbar. Sujudnya sama dengan berdirinya. Lalu duduk di antara dua sujudnya juga sama lama. Sujudnya juga sama lama. Baru berdiri ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selesai baca ayat lagi. Hanya bacaan ayatnya tidak sepanjang yang rakaat pertama. Agak lebih pendek. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Lalu berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Lalu dia baca ayat ya, yang lebih pendek lagi ya, dibanding dengan yang tadi. Lalu ruku lagi. Yang rukunya panjangnya juga sama. Lalu berdiri i'tidal. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai dengan tasyahud, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi 2 rakaat hanya ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Baru setelah itu Nabi SAW berdiri dan memberikan khutbahnya. Dalam khutbahnya menjelaskan bahwa ini merupakan tanda daripada tanda kekuasaan Allah, meminta kepada seluruh sahabatnya untuk memuji Allah, lalu beristighfar atas dosa-dosanya. Bahkan Nabi SAW sebelum sholat itu pun merasa ketakutan yang luar biasa, karena ditakutkan ini merupakan tanda dari kiamat gitu. Kita pun harusnya seperti itu, bukan sekedar dijadikan fenomena ini sebagai bahan tontonan saja, tidak, tetapi sebagai bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada pertanyaan mungkin, bagaimana kalau seandainya sholat saya jumpai gerhana saya sedang sendiri? Apakah saya juga sholat sendiri? Ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa ketika kita sendiri saja, ya, maka diperbolehkan kita juga untuk melaksanakan sholat gerhana dengan tata cara yang sama. Hanya memang tidak dilengkapi dengan khutbah. Bagaimana kalau dengan keluarga? Kalau kita lihat dari paparan yang disampaikan oleh ulama, ketika dengan keluarga, maka lebih condong para ulama untuk mengajak ini satu keluarga mencari tempat sholat yang lebih dekat, yang dilaksanakan secara berjamaah. Supaya apa? Supaya nanti tidak setiap keluarga melaksanakan sendiri-sendiri di rumah mereka, karena Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Semoga ini bisa menjadi panduan kita, sehingga ketika terjadi fenomena alam ini, kita mampu menjadikannya sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Khazanah, jadi sebagai seorang mukmin, kita mestinya memaknai gerhana matahari lebih dari sekedar peristiwa alam atau fenomena astronomi. Di balik itu semua ada zat yang maha mengatur setiap detil kejadian di alam semesta ini. Dan peristiwa gerhana matahari adalah satu di antara sekian banyak tanda kekuasaannya. Rasul kita Muhammad SAW telah menuntunkan kepada kita bagaimana sikap yang semestinya diambil seorang mukmin ketika terjadi gerhana. Bukan sekedar bersenang-senang, bukan sekedar menganggapnya sebuah hiburan, tapi kembali kepada Allah yang mengatur itu semua dengan sholat,
zikir, sedekah, amal soleh, dan mendekatkan diri kepadanya. Karena sungguh kita tak pernah tahu apakah gerhana itu betul-betul akan hilang atau tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gelap. Saat gerhana matahari, matahari, bulan, dan bumi sejajar, sehingga terlihat dari bumi posisi matahari dan bulan seolah-olah menjadi satu atau dikumpulkan. Dan ketika itulah mata terbelalak ketakutan yang bisa saja disebabkan oleh peristiwa gerhana yang tidak biasa, atau mungkin peristiwa lain yang mengiringinya. Karena hari itu adalah hari kiamat, bisa saja matahari yang terbit dari barat atau peristiwa dahsyat lainnya. Matahari termasuk sebuah bintang. Kelak pada hari kiamat nanti, ia akan digulung sehingga cahayanya redup dan padam. Allah berfirman, apabila matahari digulung. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 1. Sebuah bintang seperti matahari kelak juga akan habis masanya. Sebuah bintang mengalami fase tumbuh membesar, menjadi tua, lalu meledak, menjadi kecil, dan meredup. Ketika bintang tersebut meledak, maka tingkat suhu ledakan ini akan mencapai 400.000 derajat Celcius. Para ilmuwan telah menegaskan bahwa matahari kita kelak akan berakhir dengan sendirinya dan terbakar. Proses pembakaran ini akan menyebabkan berkurangnya ukuran matahari secara bertahap untuk kemudian menjadi redup. Bisa jadi itulah saatnya matahari digulung. Gerhana yang terjadi di masa Rasulullah SAW bisa dibuktikan dengan perhitungan astronomi atau ilmu falak. Berdasarkan data yang dirilis oleh NASA di web resminya yang mencantumkan perhitungan gerhana dari masa ke masa, dalam kurun waktu 10 tahun, Rasulullah SAW di Madinah telah terjadi 2 kali peristiwa gerhana matahari yang bisa dilihat dari Madinah. Pertama, terjadi pada tahun 627 Masehi atau bertepatan dengan tahun 6 Hijriah. Pada gerhana yang pertama ini, titik lintasan dimulai dari Afrika Selatan, naik ke utara timur laut menuju Madagaskar, kemudian Laut Arab, terus selatan India, Thailand, hingga Kepulauan Filipina. Dari Madinah sendiri yang terlihat adalah gerhana sebagian yang cukup kecil dengan kegelapan hanya di kisaran 1,6%. Sedangkan gerhana yang kedua terjadi pada tahun 632 Masehi, bertepatan dengan tahun 10 Hijriah. Menurut beberapa sumber sejarah, di tahun inilah putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, yang baru berusia kurang dari 2 tahun, meninggal dunia. Ibrahim satu-satunya anak beliau yang berasal bukan dari rahim ibunda Khadijah. Ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, wanita dari Mesir yang diberikan oleh Raja Mesir Muqawqis kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat sedih kehilangan putranya tersebut. Beliau berlinangan air mata seraya mengatakan, sungguh air mata berlinang dan hati terasa sedih. Dan kami betul-betul berduka cita karena kepergianmu, wahai Ibrahim. Dengan keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, tentu saja kita yakin jika peristiwa gerhana betul-betul terjadi setelah wafatnya Ibrahim. Tak lama setelah Ibrahim dimakamkan pada pagi harinya, Madinah mengalami gerhana. Masyarakat setempat pun lantas menduga bahwa gerhana terjadi merupakan mukjizat atau tanda bahwa matahari turut bersedih. Namun, Nabi Muhammad SAW lantas membantah dugaan masyarakat setempat dan menegaskan bahwa gerhana adalah wujud kuasa Allah. Maka yang mestinya dilakukan seorang mukmin adalah sholat, berzikir, memperbanyak ibadah. Lintasan gerhana pada waktu itu dimulai dari Afrika Utara, selatan Jazirah Arab, melintas ke India, kemudian naik ke arah utara menuju Cina dan Mongolia. Gerhana matahari yang terjadi saat itu adalah gerhana matahari cincin.
Karena pusat lintasan yang cukup jauh dari Madinah, sehingga yang terlihat dari Madinah juga hanya gerhana sebagian, dengan kegelapan matahari sekitar 85%. Peristiwa gerhana yang dilihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mirip dengan gerhana matahari yang diperkirakan akan terjadi besok bagi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Pada momen inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan menghilangkan kepercayaan dan mitos yang diyakini masyarakatnya, bahkan masyarakat dunia saat itu, bahwa gerhana tidak ada hubungannya dengan semua kepercayaan itu. Bukan karena kematian anak orang besar, bukan karena kematian seorang raja, bukan karena ulah dewa yang menelan matahari atau bulan, tapi gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah. Matahari adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Benda langit yang besar dan panas tersebut selalu tunduk pada perintah dan ketentuannya sampai detik Allah masih memerintahkannya untuk bergerak dan berkeliling pada garis edarnya. Allah berfirman, "Dan Dia Allah telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 33. Hanya Allah Ta'ala saja yang bisa berkomunikasi dengan matahari. Peredaran matahari seperti yang kita lihat sekarang, itulah bentuk ketundukannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika gerhana pun menjadi tanda akan ketundukannya terhadap apa yang Allah amanatkan. Fenomena pergerakan matahari yang hingga kini masih terlihat beredar pada garis edarnya, ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala yang disampaikan dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim ini Allah menunjukkan pada kita tanda sujudnya bumi dengan adanya pergantian siang dan malam. Bumi hingga kini masih berputar dan tetap taat kepada Allah untuk bersujud. Maka selaku manusia yang taat kepada Allah Ta'ala, ketika melihat makhluk lain bersujud kepadanya, apakah kita akan menentang untuk tidak bersujud ketika mendengar berita atau mengalami terjadinya gerhana? Manusia yang taat akan ikut bersujud ketika ditampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah atas ciptaannya yang bersujud kepadanya. Dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala juga menerangkan bahwa matahari, bulan merupakan tanda kekuasaannya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 37. Fenomena siang dan malam adalah cara bersujudnya bumi. Maka manusia pun ikut bersujud saat itu dengan cara sholat subuh, zuhur dan asar, maghrib, isya, dan juga sholat sunnah yang merupakan tambahan dan pelengkap yang wajib. Matahari dengan fenomena gerhana ditunjukkan oleh Allah kepada manusia bahwa ia tetap tunduk. Kenapa Allah tampakkan ketundukan matahari? Agar manusia dapat menyaksikan kekuasaan Allah dengan modal yang diberikannya kepada tiap-tiap manusia. Modal apa yang sebenarnya Allah berikan kepada tiap manusia? Jawabannya ada di dalam surat Al-Mulk ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu manusia dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur." Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 23. Penglihatan. Ini wanita pun diikut sertakan dalam salat gerhana ini. Ya, ada juga beberapa pertanyaan lain. Bagaimana bentuk orang yang mendapatkan sunnah untuk bisa melaksanakan sholat ini? Apakah mereka-mereka yang di daerahnya itu gerhana total ataukah gerhana sebagian? Yang jelas kalau kita lihat dari nama gerhananya, maka apapun bentuk gerhananya, baik gerhana sebagian ataupun gerhana total, maka disunahkan bagi mereka-mereka yang tinggal di sana untuk melaksanakan aktivitas sholat gerhana. Ya. Akan tetapi bagi daerah yang hanya sekedar mungkin mendengar berita bahwa ada gerhana di daerah tertentu, berita kalau dia tidak melihat langsung dan kejadian itu tidak terjadi di daerahnya, maka mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ternyata sholat gerhana, dia punya model yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Nah sekarang kita ingin lihat bagaimana
tata cara sholat gerhana yang sudah dituntunkan dari Nabi SAW. Kalau kita lihat, kita bisa ambil satu dari apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang perkara sholat gerhana ini. Ini termaktub dalam Sahih Muslim, ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika terjadi gerhana pada saat itu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyeru kepada seluruh penduduk Madinah kala itu untuk melaksanakan salat dengan kalimat as-salatu jami'ah. Mari kita salat berjamaah. Akhirnya seluruh sahabat kala itu datang ke masjid untuk melaksanakan salat gerhana. Dan ketika semua sudah berkumpul, ya, maka mereka membentuk shaf salat. Kita perlu tahu salat ini nanti jumlah rakaatnya 2. Hanya ada yang membedakan. Mengapa? Karena 2 rakaatnya itu dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ya. Bagaimana? Kita lihat. As-salatu jami'ah. Secara detil dari awal, yang pertama ketika dia ingin melaksanakan sholat gerhana, misalkan saya ingin sholat gerhana, maka saya meniatkan dalam hati saya ingin melaksanakan sholat sunnah gerhana. Ya. Lalu setelah itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, dia baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah iftitah, kalau seandainya posisinya sebagai imam, maka dia membaca Al-Fatihah dengan jahar. Karena di riwayat hadis yang sama juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihahnya ini dengan jahar, dengan keras. Seperti sholat Jumat, imam sholat Jumat ataupun imam sholat Id. Lalu setelahnya, Nabi SAW membaca surat dan bacaannya itu agak panjang. Ya. Mungkin membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sekian. Alif Lam Mim. Panjang, karena Nabi memang membacanya panjang. Setelah dibaca surat itu, maka beliau ruku. Allahu Akbar. Seperti ruku biasa di saat sholat. Membaca tasbih, karena memang perintah ketika ruku kita membaca tasbih di situ ya. Membaca tasbih dan dibaca panjang. Terus diulang-ulang. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan panjangnya ruku sama dengan panjangnya berdiri. Jadi lumayan nih, ya. Kalau seandainya 100 ayat yang dibaca, maka rukunya juga kurang lebih sama. Yang dibaca apa? Tasbih terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah ruku baru dia bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Setelah dari sini tidak langsung sujud. Tidak langsung sujud, tapi baca Al-Fatihah kembali. Lalu setelah itu baca surat kembali. Hanya memang di kedua ini suratnya tidak lebih panjang dari yang pertama. Lebih sedikit pendek. Baru setelah itu ruku. Allahu Akbar. Bacaan rukunya dari bacaan tasbihnya hampir sama dengan bacaan Pendengaran dan hati, itulah 3 modal yang Allah berikan kepada manusia. Ketika terjadi gerhana matahari, manusia menyaksikan dengan matanya atau mungkin mendengar dengan telinganya. Maka hatinya harus paham dan berpikir bahwa benda langit yang sebesar matahari saja tunduk dan patuh kepada Allah. Tentu manusia yang kecil dan lemah ini lebih layak lagi untuk tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan contoh dan pelajaran terbaik ketika gerhana terjadi. Beliau takut, khawatir, dan memperbanyak amal soleh, sholat, berzikir, dan amal-amal kebaikan. Seperti yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Maka beliau berdiri melaksanakan sholat bersama orang banyak. Beliau memanjangkan bacaan, lalu ruku dengan memanjangkan ruku, kemudian mengangkat kepalanya, lalu membaca lagi dengan memanjangkan bacaannya. Namun, tidak sebagaimana panjang bacaan yang pertama. Kemudian beliau ruku lagi dengan memanjangkan ruku, namun tidak sepanjang ruku yang pertama. Lalu mengangkat kepalanya, kemudian sujud 2 kali. Beliau kemudian berdiri kembali dan mengerjakan seperti pada rakaat pertama. Setelah itu beliau bangkit dan bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi, keduanya adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia perlihatkan kepada hamba-hambanya. Jika kalian melihat gerhana keduanya,
maka segeralah mendirikan sholat. Hadits riwayat Bukhari. Ingat akan kebesaran Allah, takut akan azabnya, dan segera sholat dan berzikir kepadanya. Itulah tuntunan Rasulullah ketika terjadi gerhana. Dengan fenomena gerhana yang akan terjadi, mari kita perbaharui segala sikap hidup ini dengan 3 modal yang diberikan Allah, melalui membaca, mendengar Al-Quran dan As-Sunnah dengan memahami maknanya, agar dapat diresapi oleh hati. Sehingga kita dapat menjadi muslim yang selalu tunduk, sujud kepada Allah, tidak seperti iblis yang ingkar dan sombong karena merasa dirinya hebat. Jangan sampai kita disusupi rasa sombong dikarenakan kemajuan ilmu astronomi, sehingga gerhana bisa kita perkirakan. Kemudian kita menganggap gerhana ini hanya peristiwa alam biasa, tanpa merasa takut dan khawatir. Apalagi jika sampai kita mengatakan gerhana tidak ada hubungannya dengan agama dan Tuhan. Jadi tidak perlu takut dan khawatir. Na'udzubillah. Pemirsa khazanah yang dirahmati Allah, kalau seandainya di antara kita ada yang menjumpai fenomena gerhana, seperti gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, kita perlu tahu bahwa Nabi SAW dulu pun pernah melalui fenomena alam seperti ini. Dan ternyata beliau menuntunkan kepada kita untuk melaksanakan satu ibadah. Apa ibadah tersebut? Ibadah tersebut adalah ibadah salat. Dan salat ini dikhususkan oleh Nabi untuk kita-kita yang menjumpai gerhana baik matahari ataupun bulan, yang sering disebut dalam istilah fikih yaitu salat kusuf atau khusyuf, ya, salat gerhana bulan ataupun salat gerhana matahari. Dan ternyata juga kalau kita lihat salat gerhana ini dia beda dengan salat-salat yang lain. Kita ada salat 5 waktu, lalu ada salat-salat sunnah seperti duha, rawatib, ada salat Idul Fitri. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan mungkin berkaitan dengan salat gerhana ini. Yang pertama, apakah wanita juga diikut sertakan dalam salat gerhana ini seperti di saat salat Id, ataukah tidak seperti di salat Jumat? Maka kalau kita lihat dari beberapa dalil yang ada, ini jika semua prediksi tidak meleset, dan jika semua perhitungan astronom tidak meleset, dan tentu saja jika Allah menghendaki, maka besok wilayah Indonesia akan dilalui oleh lintasan gerhana matahari. Beberapa daerah di Indonesia bahkan bisa menyaksikan gerhana total yang durasinya berbeda-beda untuk tiap daerah. Berbagai persiapan telah dilakukan, berbagai acara siap digelar dalam rangka menyambut gerhana. Bahkan momen ini juga dimanfaatkan untuk menggairahkan pariwisata. Berbagai promosi gencar dilakukan, dan hasilnya hotel serta penginapan khususnya di kota-kota yang dilalui gerhana total dilaporkan telah penuh. Barangkali tidak salah jika kita menyebutnya dengan euforia gerhana. Gerhana bukan peristiwa yang terjadi hanya sekali atau 2 kali. Dengan umur yang setua ini, bumi, bulan, dan matahari telah sering berada dalam posisi sejajar sehingga menimbulkan gerhana. Tapi yang luput dari perhatian kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa gerhana adalah tanda hari kiamat yang harus kita waspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Sahabat Rasulullah SAW Abu Musa menceritakan, saat itu terjadi gerhana matahari dan Nabi segera bangkit. Takut bahwasanya itulah saatnya kiamat. Beliau pergi ke masjid dan melakukan sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang panjang, yang tidak pernah kulihat beliau melakukan seperti itu sebelumnya.
Setelah itu beliau berkata, tanda-tanda yang diberikan Allah ini tidaklah terjadi akibat kelahiran maupun kematian seseorang. Akan tetapi Allah membuat hamba-hambanya merasa takut dengan gerhana itu. Maka apabila kalian melihatnya, ingatlah Allah, serulah Dia, dan mohonlah pengampunannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah merasa khawatir, karena gerhana merupakan salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Jika yang terjadi gerhana matahari, maka yang hilang dari penglihatan adalah cahaya matahari. Jika yang terjadi gerhana bulan, yang hilang adalah cahaya bulan. Hilangnya cahaya bulan, kemudian dikumpulkannya matahari dan bulan, merupakan salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya di surah Al-Qiyamah. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 6 hingga 9. Keempat ayat ini menjelaskan salah satu tanda-tanda kiamat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Jika dikaitkan dengan hadis dari Abu Musa, bukankah fenomena gerhana itu, matahari, bumi, dan bulan dikumpulkan? Itulah gambaran kiamat seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam peristiwa gerhana matahari, yang terjadi adalah matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, sehingga ada bagian tertentu bumi yang